dari arah Cibide harusnya sudah mulai mendengar suara mobil yang digunakan oleh Mutia. Tentunya bakal sudah di-spray dan Mutia pun harus berhasil ditumpangkan oleh seorang Arab dan bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Ada follow up dari seorang Rama tentunya berupaya untuk men-take down, tapi kali ini sudah ada Joan dan juga Arab berhasil ditumpangkan balas. Dua orang tersisa tentunya dari Heide juga ada kasih sempat melakukan jump shot dan ternyata The Pillars OP. I still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you and I can't. Yang mana dari ke-12 tim memang seharusnya akan mendapatkan atau memiliki objektifnya masing-masing. Terkhusus untuk tim-tim yang pernah bertanding di hari kemarin, ini bakal memiliki lebih banyak gambaran, tapi bakal jadi catatan untuk tim-tim yang tentunya baru bertanding pada malam hari ini. Karena kita melihat sudah ada suara tembakan dari anak-anak tim Post Divine yang sudah berhasil untuk mendapatkan satu kill menuju ke arah lawannya. Tapi di arah berdekatan rupanya ada player dari tim Eko. Rupanya ada Kiba yang berhasil menumbangkan salah satu player dari tim EVOS Divine kah? Karena kali ini Kiba terlihat memang sendirian di arah sana dan tidak ada kawan. Kiba bisa langsung untuk melakukan ending menuju ke arah Apex, rupanya dipulangkan langsung menuju ke arah lobby. Yaps, menuju ke arah lobby. Dan dari yang barusan gue rekam juga, yang barusan gue lihat dari tim EVOS serta juga Iko, emang kayaknya mereka itu nggak bisa menghindari peperangan di area Bullseye serta juga Graveyard, karena ini adalah drop point mereka, sama banget. Dan agak sedikit menyondong ya, bahwa dari EVOS-nya juga yang seperti, apa ya, nggak sama seperti sebelumnya. Yang seperti sebelumnya tuh kayak utuh satu squad turunnya ke arah observatory. Dan kali ini agak sedikit melenceng, 2 orang ada di daerah Bullseye dan 2 orangnya lagi itu cukup jauh. Serta bisa dibilang dengan berpencari orang seperti itu menjadikan satu hal yang cukup riskan terculiknya. Dan emang terbukti Albax udah juga ke pick off, walaupun tadinya juga sudah berhasil mencuri satu player daripada tim Iko. Namun kalau kita ngebahas untuk peperangan di early, tentunya ada 2 tim yang bakal saling bersikutan antara RRQ dengan juga The Pillars OP kali ini. Tentunya kali ini dari arah Cibide harusnya sudah mulai mendengar suara mobil yang digunakan oleh Mutia. Tentunya bakal sudah di-spray dan Mutia pun harus berhasil ditumpangkan oleh seorang Arab dan bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Ada follow up dari seorang Rama tentunya berupaya untuk men-take down, tapi kali ini sudah ada Joan dan juga Arab berhasil ditumpangkan balas. 2 orang tersisa tentunya dari Heide juga ada kasih sempat melakukan jump shot dan ternyata The Pillars OP menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Gua bener-bener salut sama jump shootnya dari Kasih. Ini benar-benar comeback Azuri. Ya, ini ada bapak jump shoot yang emang sudah lama tidak kita lihat untuk berada di scene kompetitif. Dan kali ini dia tidak mau kehilangan gelarnya sebagai bapak jump shoot. Terlihat penggunaan senjata M1014 yang menurut gua udah benar-benar bagus, sudah cukup bagus juga. Tetapi ada satu minor mistake yang sebenarnya terlakukan atau terjadi. Namun kita bahas di sisi lain sudah ada West Bandit di tempatnya. Ya, 1 orang berhasil ditumpangkan kali ini seorang Rix dengan penggunaan senjata dari XM8-nya. Sempat ada Skylar tapi belum berhasil untuk menghancurkan Blue Walls yang tadi sempat dipasang oleh anak-anak dari tim West Bandit. Berhasil diselamatkan dan berhasil untuk mundur kembali menuju ke arah belakang untuk menghindari pertempuran atau mungkin akan sedikit melakukan delay terlebih dahulu karena memang secara ya mereka jadi 1 orang pertama yang terkena knockdown itu dari anak-anak West Bandits. Alhasil mereka harus melakukan reset terlebih dahulu untuk melanjutkan pertempurannya lagi ya Zuri. Iya betul banget. Mau nggak mau ya, tadi gue pengen sempat ngebahas dari The Pillars OP. Yang mana menjadi satu riskan ketika 1 orang aja udah keculik diawali oleh Mutia. Yang niatnya mungkin pengen ngebaca di mana adanya penempatan posisi dari RRQ Hide. Tetapi malah vehicle-nya yang di-secure oleh Double Vector. Apalagi kita tahu nih Bigen ya, Double Vector itu adalah salah satu senjata yang burst damage. Tentunya cepet banget dari senjata submachine gun. Menghasilkan atau menyebabkan vehicle yang digunakan oleh Mutia tadi meledak. Sehingga disitulah awal mula The Pillars OP yang harus dituturkan di posisi 12. Not bad karena ini masih round pertama. Segera untuk reset. Yang emang gue ketahui juga semua tim yang ada di malam hari ini pasti mereka belajar daripada kesalahan, reset lagi agar tidak ada di dalam satu posisi yang sama. Dan Bigan, kita kali ini kayaknya masih cukup pasif ya. Baru beberapa peperangan terjadi tadi. Ya, dan ini pun baru satu tim yang benar-benar emang sudah
sudah berpulangin ke lobby. Sejauh ini memang ya yang gue lihat juga apa yang dilakukan oleh anak-anak dari The Pillars of Eve, kemungkinan adanya kurang informasi kalau di Pochinok ini ada orang gitu ya, karena gue lihat pergerakan dari Mutia pun rasanya agak sedikit apa ya, benar-benar berbahaya gitu kalau misalkan tiba-tiba masuk ke Pochinok pakai mobil kayak gitu dan lu nggak tahu di sana informasinya seperti apa, kosong atau enggaknya. Mungkin di situ kita perlunya adanya penggunaan skill karakter dari apa ya, clue ya, yang bisa ngasih Yaps. informasi di area sekitar. Iya betul banget, ngomongin soal clue. Tentunya posisi daripada RRQD dan NXL ini pasti bakal seru banget kalau adanya clue untuk menginformasikan di mana ada pergerakan musuh. Namun kali kita Yes. diganti lihat juga Jar sudah setup posisi. Ya, yang mana kali ini Enturino sudah tertembak tapi dari belakang rupanya Marisa harus ditumpangkan. Tidak terdengar atau seperti apa, harus berhasil ditumpangkan juga. Sudah tidak bisa dihindari juga pertempuran kali ini. Sudah ada tembakan dari Vector, Jar juga tumbang tapi RRQ Hide harus ditumbangkan oleh tim NXL karena tadi mereka berhasil mendapatkan satu buah senjata M79 di airdrop. Ya, posisi yang menurut gua bukit dari area Kota Tua itu lebih dulu dihuni sama tim NXL. Ya. Yang itu tandanya ketika ada tim RRQD datang, RRQD mungkin baru sadarnya itu karena tadi yang kelihatan satu orang ya di dekat area, kalau nggak salah airdrop tadi pengen ngambil M79 itu udah kelihatan. Dan juga yang megang M79 ini sebenarnya dia udah notice dan udah bener-benernya care, tinggal nunggu timing ketika RRQD maju ke arah depan pasang wall, baru dia lontarkan satu M79 yang Ya. emang udah berhasil nge-pick up dua orang. Tentunya Bapak Jamsud kita juga tadi harus merasakan ledakan dan sakitnya M79 sehingga terpulangkanlah tim ya. Yuk buruan riset lagi karena masih ada jadwal yang panjang untuk malam Ya. hari ini, masih ada 5 match tersisa dan Iko ingin juga masuk ke dalam rumah NXL kali ini. Ya, mungkin juga mereka belum sadar tapi dengan adanya suara vehicle kali ini harusnya sudah mulai tahu juga. Sudah ada tembakan yang dilepaskan menuju ke arah vehicle yang digunakan oleh anak-anak dari tim NXL. Kucai berhasil menumbangkan satu orang dan VJ bahkan langsung ke Enga di Enga Uwu. Sangat luar biasa kali ini pergerakan dari tim Eko Esports yang benar-benar komit untuk terus melakukan penyerangan terhadap siapapun yang ada di depannya. Sementara kalau kita lihat juga Kiba tadi sempat terkena tembakan balasan dan tentunya mereka bakal lebih berhati-hati lagi untuk masuk karena mereka sudah melihat jumlah player dari tim lawannya. Ada Jar juga berada di arah belakang. Ada Irazor juga yang sudah mulai membagi posisi bersama dengan M2 Rino atau Deadpool ya Azuri. Wow, M2 Rido, oh rupanya Deadpool udah change name, Yo. udah berganti nama. Enggak gitu. Deadpoolnya farewell. Oh, Deadpool. M2 Rino-nya masuk. Oh gitu ya. Ya gitu konsepnya sekarang kayak gitu. Oh seperti itu. Dan aduh rupanya ini bikin kayaknya dua tim ini masih belum mau mengalah. Bahkan ketika mundurnya tim NXL pun kayak nggak mau dibiarin gitu aja. Lu Ya. nggak boleh pergi dari tempat ini atau lu nggak boleh keluar dari tempat ini dengan selamat. Seenggaknya lu karena beberapa damage yang cukup mendistract atau menghabiskan resource medkit lu sendiri. Emang kelihatan dari Irazor yang sendiri, medkit aja dia menyisakan satu lagi. Ini artinya ketika Razor terkena hit mungkin setengah darah, bisa menghabiskan medkit yang tersisa. Dan Iya. juga mereka tadi lebih kayak terfokus untuk ngecamp dulu di area rumah bibir pantai atau pondok bawah agar mungkin agak sedikit selamat karena tidak kedetek. Namun ngebahas soal detect kali ini ada Iron of God, Sangkolom dengan juga Onyx Olympus. Ya, ada yang bertamu rupanya ke rumah si Lantang Kuning. Tapi di arah Lim sudah pertempuran di area Sentosa yang mana Limzi berhasil ditumbangkan oleh seorang bos. Keong sudah mulai masuk ke arah pertahanan dari lawannya tapi nggak jadi karena mundur lagi ke belakang. Sementara Limzi sudah berhasil untuk dipulangkan ke arah lobby. Vian sudah bersiap dengan satu buah granat tapi nggak dilemparkan. Balah dianya udah kena tembak balasan di arah lain. Jafra juga berhasil ditumbangkan. Granat ke arah Strawhead. Tapi rupanya malah mantul turun. Masih cukup respect dengan glue yang dipasang oleh seorang Keong kali ini. Bergerak mundur. Banyak sekali glue yang dibuka untuk jalan pelarian diri. Tapi Seon rupanya di sana berhasil ditumbangkan oleh seorang Raf. Satu buah krono berhasil dinyalakan. Rafnya berupaya untuk terus menembak balas. Tapi Dix berhasil menumbangkan Keong di sana. 3 orang tersisa kali ini. Raf berhasil menumbangkan Vian juga di sana. 1 orang tersisa dari tim Bigetron Rosugo yang kali ini tentunya bakal sulit untuk menghadapi 3 player dari tim Kings Esports meskipun dia berhasil untuk menumbangkan Limji terlebih dahulu, tapi 3 player Kings ini terlalu kuat untuk ditumbangkan Azuri. Iya, emang terlalu kuat dan cukup sulit dan kali ini bakal terlihat itulah dia Uh-oh. Bigetron Rosugo-nya pun harus puas
di peringkat ke-10 di tangan Kings. Rupanya emang sang raja kita tidak mau dipulangkan terlebih dahulu, lebih baik musuh yang harus pulang. Tetapi Bigan, Yap. ngomongin soal pulang-pulangan, ini ada 2 tim di area Cape Town yang sebelumnya saling berperang walaupun agak sedikit mengundang tamu datang yaitu EVOS, tapi malah Nah. EVOS-nya agak sedikit mengendurkan serangan dan 2 tim ini masih cukup panas dan sengit. Ya, masih cukup panas dan sengit. Tadi Jafra sempat ditumbangkan tapi pada akhirnya masih bisa untuk diselamatkan. Hati-hati Gare, granatnya mantul dan sejauh ini harusnya Onyx masih lebih bisa bertahan dan harusnya mereka lebih paham tentang compound dan celah-celah yang ada di area Cape Town karena memang ini rumah mereka dan juga kebetulan zonanya juga ada di area mereka juga. Ini artinya anak-anak dari tim Onyx Olympus hanya mengumpulkan resource dari Cape Town dan juga kemungkinan di area keraton yang sudah mereka amankan. Harusnya ya emang secara resource di area Cape Town ini udah benar-benar habis di looting bersih oleh anak-anak dari tim Onyx Olympus karena emang mereka tadi turun sendirian di sini ya, jadi. Ya betul banget. Hitungannya mereka nggak ada keganggu sama tim lain. Ketika resource yang emang mereka looting itu udah benar-benar maksimal, udah cukup habis atau bahkan menyisakan beberapa peluru doang di area tersebut, baru datanglah tim dari Island of God. Dan Ya. juga Island of God pun hitungannya mereka datang ke sini kayak pengen nge-camp doang atau pengen bertahan doang, nggak mau pengen ngelakuin peperangan. Terlihat juga dari emang Onyx, dia cukup sabar ya, cukup sabar sehingga hitungannya 2 tim ini tuh sama-sama sabar sambil Ya. menunggu momen yang tepat. Ketika pun ada momen yang tepat, ke pick off-nya 1 orang itu bisa menjadi acuan untuk melakukan pergerakan. Dan ada acuan lagi kali ini, di mana First Riders dengan tim yang baru berjumpa dengan. Yes, di sini rupanya ada West Bandit Esports, ada Bang juga berhasil ditumbangkan, tapi First Riders juga masih kuat dengan 4 membernya bersama dengan West Bandit. Meskipun 1 orang berhasil ditumbangkan, tapi ada 3 orang yang berupaya untuk membalaskan. 1 orang begitu low rupanya di sana berhasil untuk ditumbangkan. Kali ini 2 orang dari First Riders 2 lawan 2, tapi First Riders berhasil dipulangkan ke arah lobby dengan sangat bersih oleh West Bandit Esports. Ya, Lexus Badukan juga LX7. Ini menurut gua harus diperhitungkan dan rupanya ada aura di sana yang cukup merecoki Island of God dan juga Onyx Olympus. Yap. Dari sisi lain, dari kejauhan sang naga, emang dengan api yang cukup kuat ya kali ini. Cukup pede walaupun tanpa bermainnya sang kapten Deadly. Mereka tidak mau mengundurkan serangan dan ini pun menjadi satu kerugian atau satu kekurangan kill ya dari Onyx. Harusnya dia berhasil dapatin sekitar 4 poin dari musuh, namun juga dapatin 3. Tetapi di sisi lain West Bandit punya Bigan. Kali ini West Bandit agak sedikit mendapat kesulitan dan kali Wow. ini harus benar-benar tumbang di arah tim Eco Esports karena memang dari tim Eco Esports sendiri mereka sudah berhasil untuk nge-secure area grounding yang tertinggi begitu dengan zona yang sudah mereka dapatkan. Di arah bawah ada anak-anak dari tim EVOS Divine dan di bawah juga sudah mulai ke spot, sudah ada tembakan dari seorang Kiba ke 1 orang dari tim EVOS Divine dan itu pun seharusnya EVOS Divine sudah hitam di atas putih dirugikan secara grounding, tapi tidak ada alasan yang benar-benar kuat kalau misalkan dari satu tim ini emang sama-sama pengen nyerang karena mereka harus notice juga kalau di luar daripada apa yang mereka lihat ini masih ada banyak lawan di luar zona ya. Ya betul banget, contoh aja itu dari Onyx dan juga Aura yang masih stay long di sana. Sehingga dari Iko ini kayak emang harus patut memecah waspada dan NXL lebih tepatnya yang menjadi last man standing tadi masih belum bisa memaksimalkan karena posisi yang emang benar-benar sulit. Dia berada di area lower ground. Circle udah bakal menyusut, apalagi dia tadi tiar enak banget ke spot dan barusan di sisi lain ada beberapa notifikasi kill, ada Rosman di sana, Bigan. Yap. Mana kali ini Onyx harus bertempur bersama dengan Aura, seharusnya masih ada di arah luar zona. Kali ini menyisakan Piu saja sendirian yang baru comeback lagi ke divisi 1 dan ternyata harus benar-benar terkena sebuah ledakan dari seorang Gare dan Onyx memang sangat kuat ketika mereka berada di Cape Town, apalagi zonanya ada di arah sana dan mereka baru keluar dari area Cape Town. Sawet berhasil landing bersama dengan King Esports pun harus tertumbang di tangan tim EVOS Divine. 3 tim yang tersisa kali ini Azuri. Ya betul banget, dari segi posisi EVOS yang tadi mungkin gue notice EVOS ini kayak posisi agak sedikit grounding, agak sedikit sulit emang. Karena dari sisi sebelah kiri yang maybe bisa mereka amanin, contohnya bebatuan yang sebelum dihuni sama tim Iko itu sebenarnya bisa mereka amanin ketika mereka itu bisa dapetin satu momentum yang cukup cepat. Dan juga Abax emang udah lebih dulu masuk ke dalam area bebatuan tersebut sehingga
ini bisa dibilang menjadi satu tempat yang cukup bagus karena silker berikutnya itu bakal ada di area EVOS. Ini dia. Ini menjadi satu keuntungan juga bagi tim Iko karena dari atas ini enak banget untuk nge-secure granat, apalagi dia punya seorang granat yang granader yang bisa dibilang untuk akurasi nggak bisa diragukan lagi. Dudes yang emang bisa satu granat aja ngeluluh lantakin satu squad, tetapi belum tentu karena kali ini EVOS-nya udah keculik satu orang juga. Aduh, bahkan ternyata langsung berhasil untuk disecure secara killnya oleh Tayo, terculik. Dan yang jadi sulit untuk tim EVOS di final adalah mereka hanya tersisa 2 orang saja. Meskipun mereka dapat zonanya, tapi mereka bakal dapat hantaman juga dari arah atas khususnya. Karena memang seperti yang lu bilang tadi, granat dari itu bisa saja langsung ratain ya. Kadang-kadang tim EVOS di ban, tapi Tayo berhasil menumbangkan Kiba yang tentunya pasti bisa untuk diselamatkan terlebih dahulu. Seorang Dut serupa aja kali ini dengan berbekal 7 granat tadi dari seorang Dut seharusnya bisa membawa asa untuk tim Eko Esports yang masih lengkap dengan 4 playernya. Tapi Onyx, satu player sudah mulai masuk ke arah pertahanan dari tim EVOS di final kali ini. Abax masih berupaya untuk melakukan distraksi dengan segel yang dimiliki. Ada Bion yang melepaskan hujan granat dari arah atas. Sudah berhasil ditutup oleh Gulu, tapi ada granat pembalasan ke arah Bion. Berhasil tumbangkan seorang Koja dan terkunci pergerakannya dari EVOS. Harus tumbang juga mereka jadi posisi ketiga. Masih ada Onyx Olympus dan juga tim Eko Esports. Sama kejadian seperti di hari kemarin di round pertama. Koja sudah melepaskan tembakan. Ada Tayo dari belakang juga. Adu sniper sudah terjadi dan ada ledakan yang diberikan oleh seorang Dudes. Kalau bukan Dudes ya siapa lagi? Tayo sudah tertembak bersama dengan Koja juga. Tapi Tayo kali ini harus benar bertumbangkan dengan sebuah granatnya. Kiba kali ini bakal masuk ke arah Gardu yang juga terancam. Dan ini menjadi buya untuk Eko Esports lagi-lagi di round pertama. Wow, congratulations lagi-lagi membuka round pertama dengan Buya. Iko